Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, kerabat, kolega, dan Anda semua yang bersama-sama mencermati video yang kira-kira 5 sampai 15 menit ya akan ke depan. Yang kali ini kita akan membahas tentang apa itu pengamanan mutu produk ya, dan kali ini video ini terselenggara atas kerjasama dengan pastinya Pemda DIY, kemudian kerjasama dengan Kabupaten Kulon Progo, terutama untuk desa Salam Rejo bersama Universitas Gadjah Mada dan pastinya G2R Tetrapreneur atau Global Gotong Royong Tetrapreneur, di mana Desa Salam Rejo ini salah satu yang termasuk memiliki G2R Tetrapreneur di desanya atau di kalurahannya ya Bapak Ibu. Baik, sesuai yang diamanahkan kepada saya, kali ini pengamanan mutu produk merupakan yang akan kita bahas. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rika Fatimah. Kemudian kepakaran saya adalah di peningkatan kualitas dan produktivitas seperti Bapak Ibu lihat di sini. Ada berbagai silaturahim dan amanah, dan saya sangat bersyukur atas kesempatannya, dan itu membuat keluasan silaturahim yang ada menjadikan kita semakin insya Allah lebih baik. Dan kali ini saya bertemu dengan Bapak Ibu semua yang harapannya nanti juga akan memberikan manfaat untuk materi yang kali ini kita bicarakan. Sehari-harinya saya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kemudian selain itu saya juga bertugas di Direktorat Kemahasiswaan, khususnya di Task Force untuk program wirausaha mahasiswa, jadi sangat dekat dengan milenial. Kemudian alhamdulillah juga masih dipercaya sebagai konseptor dan tenaga ahli untuk Pemda DIY yang mengusung, dan salah satu inovasi birokrasinya yaitu Global Gotong Royong Tetrapreneur. Dan harapan kita bersama, karena hingga tahun 2021 ini ada 21 desa, jadi angkanya agak sama ya, semoga itu merupakan pertanda ya, pertanda rezeki dan akses kemudahan untuk kita semua. Yang sedang dalam usulan, semoga nanti akan ada sekretariat sehingga nanti kita mempunyai rumah, begitu ya Bapak Ibu, mempunyai rumah bersama yang mungkin diawali dan ini diinisiasi oleh Pemda DIY. Harapannya nanti akan menjadi rumah kita bersama, khususnya masyarakat luas Indonesia. Bapak Ibu, kali ini akan ada beberapa bagian begitu ya di paparan saya. Yang pertama pendahuluan, izinkan saya untuk sedikit mengingatkan apa sih itu Global Gotong Royong Tetrapreneur yang mungkin Bapak Ibu belum sempat mencermati atau mungkin baru pertama kali mendengar, dan seterusnya. Ini saya menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan kembali, karena kegiatan yang ada pada hari ini adalah kerjasama hebat antara pemerintah desa Salam Rejo dengan BUMDes ya, BUMDes Dana Reja Mandiri, yang saya yakin banyak sekali prestasi yang sudah diraih begitu ya, dan ini salah satunya adalah berkat gotong royong. Kemudian setelah pendahuluan kita ada 3 tahapan yang itu merupakan standar ya atau peraturan yang sudah dibuat dengan sedemikian rupa, dan ketika standar itu kita baca, kita cermati, ya setelah itu kita laksanakan ya. Jadi semudah itu, karena yang namanya standar di mana-mana itu adalah untuk kebaikan. Sudah memberikan satu arahan ya atau peta bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus melakukan sesuatu kondisi dan seterusnya, itu sudah ada semua. Jadi kita tinggal ikut aja gitu ya. Baik, di pendahuluan G2R Tetrapreneur atau sering disingkat G2RT kalau dalam penulisan, kemudian kepanjangannya adalah Global Gotong Royong Tetrapreneur, mempunyai visi. Visi itu menjadi apa dan siapa? Bapak Ibu, sekiranya kalau kita berbicara tentang bisnis kewirausahaan, itu kan biasanya kita sendiri-sendiri ya Bapak Ibu, dan itu merupakan ikhtiar dan perjuangan kita untuk memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga, untuk mendampingi pasangan kita, juga untuk memberikan hak-hak seperti pendidikan, ekonomi yang mencukupi dan seterusnya untuk anak cucu kita. Nah,
selain kegiatan-kegiatan yang memang itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing, maka kita tidak ada salahnya untuk juga menyempatkan sedikit waktu, pemikiran, kemudian semangat untuk yang namanya gotong royong. Nah, gotong royong ini biasanya kan bergotong royong kalau kita nuwun sewu sedang ada kesusahan begitu ya, atau cobaan, berita duka. Seperti sekarang ya, saat pandemi itu banyak di mana-mana gotong royong. Tetapi pada saat eh, kita dalam keadaan happy, bahagia, apalagi kalau sedang banyak dapat uang begitu ya, kalau dalam tanda kutip, itu gotong royong tiba-tiba kemana ya gitu. Nah, padahal yang namanya gotong royong ini merupakan aset. Aset itu adalah kekuatan, Bapak Ibu. Kekuatan yang kalau di negara lain selain Indonesia, gotong royong itu adalah sesuatu yang harus didesain ya, didesain, dilatih, kemudian diusahakan, was pokoknya di treatment ya, di apa, dijaga dengan sedemikian rupa. Nah, kalau gotong royong di Indonesia itu kan sudah merupakan jati diri kita. Kita lahir siapapun itu dan kita anak bangsa, pasti kita sudah mempunyai jati diri. Jati diri itu adalah sikap, pemikiran, kemudian intuisi bahwa kita suka bekerja sama, kita suka menolong sesama. Itu sebetulnya jati diri dari bangsa Indonesia. Nah, karena itu tidak ada salahnya orang baik gitu ya, dalam tanda kutip, manusia-manusia Indonesia itu adalah orang baik. Tidak ada salahnya kita memberikan contoh sebagai pemimpin kebaruan ikonik kearifan lokal, yaitu gotong royong. Biarkan kita yang memang sudah sedari nenek moyang kita mempunyai apa, intelektual lokal gotong royong ini, kita coba sebarkan pada tatanan global. Sehingga nanti gotong royong ini dapat berkontribusi atau ikut serta dalam menciptakan masyarakat yang beradab. Kenapa harus beradab? Karena yang namanya ketika kita bicara tentang ekonomi, bisnis, kewirausahaan, itu entah kenapa kalau kita sedang susah kan bersatu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kalau sudah urusan senang-senang ya, seperti tadi saya sampaikan, kalau sudah urusan uang, bagi-bagi apa, profit dan sebagainya, itu tiba-tiba gotong royongnya lupa ya, sehingga kadang-kadang banyak kalau kita lihat bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara ada yang namanya korupsi ya, ada yang namanya apa, penipuan, kemudian yang haus kekuasaan. Itu sebetulnya untuk apa ya, sehingga kita ingin ketika kita pada tatanan yang sejahtera ya, yang apa, kalau di pernikahan itu mawadah warohmah ya, artinya ya bahagia, yang tercukupi segala sesuatunya, itu kan luar biasa ya. Karena itu beradab itu kita kita terjemahkan sebagai bagaimana martabat manusia itu kita kembalikan sebagai sumber intelektual yang takzim. Jadi kita harus percaya siapapun itu, setiap individu mereka mempunyai intelektual dan kepintarannya sendiri-sendiri. Intelektual itu bukan miliknya profesor, bukan miliknya mereka yang bergelar di edukasi formal, tetapi mereka-mereka yang apa? Yang bisa memberikan manfaat kepada sesama. Salah satunya dengan bagaimana kita mengolah kekayaan alam ya, dan budaya yang itu merupakan anugerah yang bukan buatan manusia, tetapi itu merupakan anugerah atau pemberian dari Sang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, oh rasa gaya, gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita sedang dicoba ya kita tawakal, ya kita bersabar, kita berikhtiar. Kalau kita sedang happy, sedang bahagia, sedang banyak uang dan sebagainya, itu juga kita harus ingat banyakkan sedekah dan seterusnya. Itu sebetulnya konsep-konsep gotong royong. Baik Bapak Ibu, G2RT ini khusus pada sesi kali ini hubungannya langsung dengan yang namanya di Tetra 3 ya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa bisa menghubungi Bum Desa di kalurahnya masing-masing. Pada saat ini adalah di Salam Rejo, untuk bertanya. Di situ ada unit khusus namanya unit G2RT Trapreneur. Bapak Ibu di sana adalah Bapak Ibu yang sangat hebat ya, karena misi visi mereka adalah bagaimana memberikan kebaikan untuk bukan hanya untuk dirinya tapi untuk ekonomi dan pembangunan desa Salam Rejo dan juga desa Bapak Ibu yang bersama G2RT. Nah, Tetra 3 itu adalah tentang kualitas wirausaha. Kualitas wirausaha itu apa? Kualitas wirausaha itu bagaimana kita menciptakan profesional-profesional desa yang kalau bergerak
proses bisnisnya, proses wirausahanya itu mengikuti standar-standar yang profesional. Sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana harapannya nanti kalau kita bisa bekerja secara profesional, maka hasilnya juga bisa diterima oleh lebih banyak pihak, ya. Di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, mendidik profesional desa. Artinya kalau Bapak Ibu sudah dalam berkarya, membuat produk dan seterusnya itu mengikuti standar yang sudah ditetapkan sesuai dengan hukum yang sudah diperlukan, maka kita akan mudah ya, akan lebih mudah diterima di pasar kompetisi. Pasar kompetisi itu apa? Pasar-pasar retail ya, pasar-pasar seperti toko, supermarket, bahkan mungkin tidak berlebihan, kita juga arahkan sebagai global tadi ya ke arah pasar-pasar internasional. Jadi tahapan kegiatan dalam pengamanan mutu Bapak Ibu ada tiga ya, ada tiga, yaitu tahapan pertama bagaimana pengawasan pre-market, artinya sebelum masuk ke pasar itu dipastikan lagi seperti apa. Kemudian tahapan kedua, ketika sudah mendapatkan sertifikat standarisasi tersebut, kemudian akan dilihat setelah sudah masuk ke pasar apakah standar-standar itu atau cara bekerja yang sudah terstandar dan profesional itu apakah tetap berlangsung begitu. Jadi dicek. Namanya juga ikhtiar ya Bapak Ibu. Jadi bukan wah nggak percaya gitu, bukan. Tetapi ini lebih merupakan bagaimana memastikan kita harus senantiasa amanah. Biasa ya. Yang namanya manusia harus diawasi begitu. Dulu waktu kita kecil yang ngawasin orang tua, ketika sudah dewasa yang ngawasin pasangan, ketika sudah tua yang ngawasin anak ya. Jadi yang namanya hidup itu berputar gitu, dan itu biasa aja ya. Kemudian tahapan ketiga atau yang terakhir, setelah kita sudah bisa ya berproses profesional dan seterusnya, harapannya bagaimana produk-produk ya terutama pangan yang ada itu aman dan bermutu dan juga bisa bersaing ya, juga bisa masuk dan diterima di pasar nasional juga internasional. Kita masuk ke tahapan pengamanan mutu pertama. Karena ini bentuknya video Bapak Ibu, jadi bisa diulang-ulang ya kalau misalnya saya terlalu cepat dan seterusnya, supaya videonya tidak terlalu panjang ya, nanti jadi film lagi bukan jadi video pelatihan. Yang pertama, pengawasan pre-market. Pre-market itu sebelum masuk pasar ya, sakdurunge. Penyelenggaraan BIMTEK, bimbingan teknis itu perlu. Jadi artinya kalau dulu kan kita kalau waktu sekolah kan kita nggak bisa baca tulis ya Bapak Ibu, atau waktu bayi deh. Waktu bayi kan kita belum bisa jalan ya, membawa diri kita aja belum bisa, harus digendong dan seterusnya. Tetapi ada tahapan-tahapan yang itu dilatih, dibimbing ya, dibimbing secara konsep juga secara teknis. Yaitu ketika kita tertatih-tatih dari merangkak, kemudian dipegangin sampai berjalan sendiri, kemudian berlari dan seterusnya ya. Begitupun di sini. Jadi wah Bu kok ribet Bu kalau industri rumah tangga itu sertifikatnya susah, gimana kita? Gak bisa, kita harus bisa melatih diri. Karena kalau mau berbisnis itu harus pinter. Sekali lagi, pinter bukan hanya milik profesor, bukan hanya milik S3, tetapi kita harus bisa bersyukur dengan diberikan kemampuan kita untuk berpikir ya. Kita diberikan akal untuk selalu mengembangkan diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, salah satunya bagaimana kita berbisnis dengan baik. BIMTEK-nya tentang apa? Diberikan kepada 30 pemilik atau penanggung jawab IRTP di wilayah kabupaten atau kota setempat. Ini tolong diperhatikan untuk tentunya di unit kedua RT-nya sendiri, juga bersama BUMDes dan PEMDes ya. Jadi diperhatikan bahwa ini ada beberapa persyaratannya. Kemudian diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi minimal 30 pemilik, kemudian diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan setempat. Narasumber yang ada pastinya yang mereka sudah tersertifikasi dari Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan atau PKP, dan itu dari Dinas Kesehatan di wilayah setempat. Setelah itu mendapatkan sertifikat serta persyaratannya lengkap, baru mengajukan permohonan sertifikat produk pangan. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, BIMTEK-nya tentang apa? BIMTEK-nya pastinya sebetulnya sudah ada standarnya. Ini adalah beberapa breakdown atau penjelasan detailnya, materi utamanya apa, materi pendukungnya apa. Ini Bapak Ibu silahkan dibaca kembali. Nanti kan kalau video bisa diberhentikan, bisa dicepatkan dan seterusnya ya. Mulai dari peraturan, kemudian ada standar prosedurnya, sanitasi, higienisnya dan seterusnya.
sampai pada persyaratan label, pencantuman label halal dan seterusnya. Ini adalah materi pendukung. Nah, kalau di G2RT itu ada nanti tambahan pencantuman logo G2RT. Ya, jadi selain nanti juga kita memperhatikan logo-logo dari IRTP, logo sertifikasi halal dari MUI dan seterusnya, kita juga ada logo G2RT dan desa kalurahan atau kalurahan Salam Rejo itu salah satu yang mempunyai hak untuk meletakkan logo G2RT-nya di produk. Tapi tidak semua produk Bapak Ibu, hanya produk unggulan beserta turunannya. Dan salah satu produk unggulan di Salam Rejo itu adalah olahan jagung. Jadi silakan Bapak Ibu bisa fokus ya atau bisa berinovasi di berbagai macam produk olahan jagung, misalnya yang sudah ada itu kalau nggak salah apa kayak onde-onde jagung gitu ya, itu sudah ada dan keren sekali, bagus sekali. Kemudian ada susu jagung misalnya. Kemudian nanti kedepannya tidak hanya sekedar turunan produknya yaitu berupa makanan minuman, tetapi juga bisa perluasan atau apa ekspansinya. Misalnya kosmetik jagung, misal ya masker jagung, masker yang untuk ini ya kecantikan begitu. Atau mungkin mulai dilihat dari apa daunnya, daun jagungnya atau masakan kulinernya dan sebagainya ya. Hingga nanti ke museum jagung, wisata jagung itu adalah ikon dari Salam Rejo yang akan diusung oleh G2RT. Selain itu juga ada Balai Langit ya Bapak Ibu. Iya ya, Balai Langit kalau nggak salah. Nah, itu juga salah satu yang akan diusung. Ya. Pengawasan pre-marketnya ini mulai dari audit, kemudian nanti ada district food inspector, jadi ada inspeksi ya, begitu untuk melihat. Setelah itu ada pedomannya. Kemudian ini adalah pengawasan ya, yang diawasi untuk penerbitan sertifikasi. Kemudian akan dilihat dinilai apakah menunjukkan level 1 atau 2. Kemudian setelah itu ada pengkajian ulang. Nanti Bapak Ibu setelah sudah mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, kemudian nanti akan diperhatikan lagi oleh tim pengkaji, yaitu dalam bentuk rapat ya. Jadi yang namanya berbisnis berwirausaha itu harus komunikasinya baik ya. Tidak perlu juga Anda sebagai orator dan sebagainya, tetapi intinya adalah bagaimana diniatkan kita memberikan yang terbaik. Itu nanti biasanya otomatis lisannya ngalir gitu ya Bapak Ibu, karena kita apa ikhlas begitu menyampaikannya dengan baik, itu pasti semua orang akan bisa menerima dengan lebih baik. Pengkajian ulang ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam waktu 1 tahun. Ini diperhatikan kuantifikasinya, kemudian mengkaji sertifikat PIRT yang telah dikeluarkan sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat sertifikatnya, jangan kemudian tidak monitor ya atau tidak memperhatikan praktek-prakteknya, karena itu akan senantiasa dicek ya. Bukan kemudian wah nggak percayaan, bukan, tetapi itu untuk menjamin produk-produk Bapak Ibu itu akan selalu bisa diterima pasar. Jadi yang namanya standarisasi itu semua maksudnya baik ya. Jadi bukan karena seperti apa satpam gitu, bukan, tetapi justru kita dibantu oleh pihak ketiga untuk menjaga mutu, yang mana mutu itu selalu dicari oleh pembeli-pembeli. Tahapan kedua, kalau sudah tadi pre-market atau sebelum masuk pasar hingga mendapatkan sertifikasi, sekarang kalau sudah dapat sertifikasi, dicek lagi. Ya, dicek lagi. Nah, ini artinya kalau sudah berjalan nih, produknya Bapak Ibu dengan sertifikasi itu sudah berjalan, apa yang dilakukan? Yang pertama, inventarisasi sarana industri rumah tangga atau IRTP. Sama seperti sebelumnya yang seperti audit tadi ya. Bentuk kegiatan inventarisasi ini bentuknya rapat, komunikasi dengan siapa. Yang membuat berbeda di sini adalah dengan lintas sektor. Lintas sektornya itu siapa? Di sini ada PTSP, ada Dinas KUKM, kemudian ada perindustrian dan perdagangan dan sebagainya. Kemudian kalau tadi sebelumnya audit inventarisasi itu yang sebelumnya itu dilakukan dalam 3 kali dalam 1 tahun, inventarisasi ini cukup dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Karena biasanya sarana industri rumah tangga pangan itu kan tidak setiap hari berubah ya. Namanya juga sarananya, apakah kompornya nambah 1 atau yang tadinya 1 menjadi 3 ya. Artinya ada perkembangan di situ, itu yang dicermati.
Kemudian yang seterusnya, setelah inventarisasi ada yang namanya pengawasan sarana industri rumah tangga. Di sini ada audit sarananya, yaitu berdasarkan perhitungan sampling dari jumlah sarana IRTP yang ada di wilayah tersebut. Jadi nanti tidak semua akan dilihat, mungkin akan secara random atau acak begitu dari Bapak Ibu yang mengaudit akan melihat perhitungan samplingnya seperti apa. Kemudian setelah pengawasan tersebut, sekarang juga ada yang namanya sampling dan pengujian pangannya. Jadi di sini produk yang beredar itu nanti akan dicari ya oleh Bapak Ibu tim pengujinya, kemudian diambil. Setelah itu diuji. Ya, misalnya olahan jagungnya Salam Rejo begitu, itu sudah masuk ke mitra-mitranya G2RT, itu kemudian akan didatangi oleh petugas, kemudian diambil begitu ya. Jadi artinya ngambilnya bukan di tempat produksinya Bapak Ibu, tetapi di pasar. Diambil, setelah itu dilihat, dites di lab cemaran mikrobiologinya seperti apa, artinya apakah ada makhluk hidup di dalam produk-produknya Bapak Ibu yang itu bisa memberikan mudarat ya, atau memberikan keburukan, terutama kesehatan bagi yang mengkonsumsi. Setelah itu pengujian kadar bahan berbahayanya seperti formalin, boraks dan sebagainya ya. Memastikan bahan-bahannya itu memang aman untuk dikonsumsi, dimasukkan ke dalam badan. Kemudian di tahap kedua ini juga ada yang namanya monitoring dan tindak lanjut pengawasan sarana industri rumah tangga pangan. Di sini ada rapat triwulan. Bentuk rapatnya lintas sektor, dan kali ini lintas sektornya agak lebih banyak begitu ya. Ada Dinas Penanaman Modal, Dinas KM, kemudian ada perindustrian, BP POM dan seterusnya. Setelah itu juga ada post market atau audit dan pengujian untuk monitoring terhadap hasil pengawasannya. Itu apakah bagus, itu diuji kembali. Setelah itu evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus yang non fisik yang berlangsung di kabupaten atau kota, kemudian dilaporkan ke BP POM. Jadi ini adalah monitoring dan tindak lanjutnya. Kemudian kalau tidak salah ini kegiatan yang terakhir di tahapan yang kedua, yaitu KIE atau komunikasi informasi dan edukasi keamanan pangan. Ini tentunya akan dilaksanakan dalam bentuk yang lebih luas ya, yaitu contohnya seminar yang mengundang minimal 200 orang, kemudian dilaksanakan 1 hari, yang mana materinya tersebut terkait dengan keamanan pangan. Jadi memang lengkap ya Bapak Ibu, kalau produknya Bapak Ibu itu sudah ada sertifikasinya, pastinya dari konsumen juga akan lebih mantep gitu ya. Karena yang menjamin itu pihak ketiga. Nah, biasanya kan kalau pihak ketiga itu akan lebih dipercaya, apalagi pihak ketiga ini merupakan pihak dari lembaga-lembaga yang sudah sangat kredibel ya, atau memang kepakaran keilmuannya di situ. Tahapan ketiga yaitu pangan yang aman dan bermutu, itu juga pastinya kita harapkan bisa berkontribusi dalam perdagangan nasional dan internasional. Salah satunya adalah pemanfaatan TTG. Ini pasti sering kita dengar ya, apalagi di Jogja ini kan banyak universitasnya. Ada KKN atau mungkin ada dosennya yang membuat riset dan seterusnya. Itu ada kita sering dengar teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna ini bukan hanya berbentuk alat ya, tapi bisa juga pendekatan, kemudian cara bekerja yang baik seperti apa. Sehingga di sini teknologi yang memenuhi persyaratan adalah teknologi yang memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan sosial budaya. Teknis artinya memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi kalau teknologinya itu justru merusak ya, memberikan kerusakan pada alam sekitar, kemudian justru malah eksploitasi bahan baku dan seterusnya, itu malah bukan teknologi yang sesuai dengan definisi ini. Kemudian ekonomis efektif artinya bagaimana dilihat dari aspek ekonomi, adanya teknologi ini juga memberikan keuntungan yang lebih baik dan bisa mendorong timbulnya industri lokal. Jadi yang tadinya mungkin kalau manual itu kalau dibuat satu orang bisa memproduksi itu ya, onde-onde jagung itu 10 bungkus misalnya, itu dibuat manual. Tapi kalau dengan teknologi tepat guna, mungkin entah itu pemotongannya, pengaduannya itu nggak cuma dengan tangan tapi dengan mesin, itu bisa menghasilkan satu orang menjadi 20 onde-onde dalam satu kemasan. Nah, ini kan satu produktivitas yang lebih baik ya. Kemudian yang terakhir, sosial budaya.
ini juga harus memperhatikan keterampilan yang sudah ada. Teknologi tepat guna kalau nggak bisa dipakai juga percuma ya Bapak Ibu. Jadi juga harus memperhatikan bagaimana ini bisa digunakan dan mudah bagi Bapak Ibu untuk mempraktekkan. Persyaratan teknis ini juga bisa dijelaskan seperti yang tadi ada memperhatikan kelestarian tata lingkungan hidup, kemudian jumlah produksi dan mutu produksinya juga nanti akan berkembang dengan adanya TTG tadi, kemudian menjamin bahwa hasilnya dapat diangkut ke pasar atau ke pembeli dengan alat angkut yang mencukupi atau yang ada begitu, nggak perlu yang aneh-aneh. Setelah itu juga memperhatikan ketersediaan peralatan serta operasi yang berjalan. Kemudian pemilihan teknologi tepat guna ini harus disesuaikan dengan bahan baku yang ada, jangan sampai teknologinya apa, bahannya apa ya, jadi nggak nyambung Bapak Ibu. Nah ini juga kurang baik karena tidak optimal. Setelah itu produk hasil olahan mempunyai prospek pasar yang baik ya, jadi tidak semua harus ada TTG-nya ya, bisa jadi memang ada beberapa produk yang itu memang harus diuleni pakai tangan gitu ya istilahnya, kalau enggak jadi kurang gitu. Nah ini bisa jadi karena kita kan ingin mengusung apalagi produk-produk G2R itu sangat syarat dengan kearifan lokalnya. Kemudian pengoperasian alat tidak sulit pastinya, bukan rumit. Kemudian multifungsi, jadi bukan hanya cuman untuk satu kegiatan saja, serta pastinya tidak memerlukan biaya tinggi. Ini adalah pemilihan teknologi tepat guna. Berikut sudah disampaikan ya Bapak Ibu, jadi tahapan-tahapan dalam pengamanan mutu, terutama pengamanan mutu pangan itu ada 3 tahapan tadi yang sudah disampaikan. Semoga itu bisa diikuti dan dijadikan acuan ya, acuan peta apa yang harus saya lakukan kalau bisnis atau usaha-usaha kita bersama, terutama produk-produk G2RT-nya dapat bisa lebih berkembang dan diterima pasar. Ini sebagai penutup, ini salah satu kerjasama dengan mitra-mitra ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bergabung dengan BUMDes di unit G2RT-nya, Bapak Ibu otomatis akan ikut terpromosikan begitu ya. Ini ada beberapa kerjasama dengan mitra. Juga di sekretariat di level Pemda begitu tidak berpangku tangan ya. Artinya Bapak Ibu berjuang di kalurahan masing-masing, di rumah masing-masing memproduksi, di Bapak Ibu di Pemda DIY bersama bahkan bersama mitra juga dengan UGM dan universitas lainnya itu juga sama-sama mempromosikan produk-produknya Bapak Ibu. Kita ada Instagram, kita juga ada media yang selalu setia menemani perkembangan dan segala kegiatan G2RT. Itu juga merupakan promosi ya Bapak Ibu, itu juga penting. Promosi itu mahal soalnya. Dan ketika ini dilakukan bersama-sama, itu sudah hemat biayanya. Ini Bapak Ibu bisa minta mungkin ya Karang Tarunanya ya atau tim G2RT atau mungkin anaknya begitu untuk belajar cara membuat perencanaan bisnis itu seperti apa. Ini sudah ada di YouTube, silahkan ke channelnya pengembangan karakter mahasiswa UGM, kemudian di situ dicari ada video tentang bagaimana membuat perencanaan bisnis. Kemudian di sini juga ada pengembangan karakter mahasiswa, masih di channel yang sama, tentang tetrapreneur itu apa. Ini silahkan untuk mengetahui apa sih yang harus betul-betul dilakukan kalau mempunyai bisnis G2R tetrapreneur, itu ada juga. YouTube-nya juga ada, monggo kalau ingin diklik, dilihat-lihat, karena kita punya 21 desa. Kalau selain desa Salam Rejo, apa sih yang dilakukan desa-desa lain? Ya, di situ ada banyak liputan, ada banyak video, juga ada banyak kajian-kajian yang bisa dipelajari. Baik, matur nuwun. Sebelumnya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, terlalu cepat dan sebagainya. Semoga ini menjadi silaturahim keilmuan dan menjadikan kontribusi yang baik untuk Bapak Ibu betul-betul berbisnis, berwirausaha dengan baik, bersama-sama bergotong royong, dan kita ada G2R Tetrapreneur yang itu merupakan kebanggaan kita bersama, proses bisnis yang khas Indonesia mengusung jati diri kita. Matur nuwun, terima kasih, sehat selalu, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.